Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Nurhayati dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi kegiatan upaya pemberantasan buta aksara. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Tanti Nurhayati. Yang kedua, Ranti Mutia Zanaria. Yang ketiga, Nada Hasnal Azhari. Dan yang keempat, Dia Dwianti. Latar belakang: seiring perkembangan teknologi, dunia pendidikan pun mengalami perubahan yang signifikan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk bebas dari buta huruf sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditemukan pula pada pasal 31 bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak warga negara yang buta huruf. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, kemudian untuk mengetahui penyebab buta aksara dan upaya nyata pemerintah dalam pemberantasan buta aksara. Manfaat diseminasi terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi bukti empiris, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca tentang buta aksara. Manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang sama di bidang buta aksara. Waktu dan pelaksanaan diseminasi ini pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 di Desa Kuwayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, tempatnya di rumah mahasiswa atas nama Nada Hasnal Azhari pada pukul 2 sampai pukul 5 sore. Pengertian buta aksara. Buta aksara adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan ketidakmampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor penyebab buta aksara yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua, jauh dari layanan pendidikan, dan yang ketiga, orang tua menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting. Upaya pemerintah mengatasi buta aksara yang pertama, pemutakhiran data buta aksara. Pemerintah bekerjasama dengan Badan Statistik Pusat untuk mengukur capaian penuntasan buta aksara. Yang kedua, memperluas program pendidikan buta aksara. Dan yang ketiga, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga. Dan yang keempat, mempercepat atau mengakselerasi layanan pada program pendidikan buta aksara yang padat penduduknya. Strategi kegiatan yang pertama, memilih bahan bacaan yang sederhana. Yang kedua, ukuran teks tidak terlalu kecil. Yang ketiga, membaca judul diawali oleh penulis sehingga dapat menghidupkan suasana. Dan yang keempat, memberikan penjelasan yang dihubungkan dengan hal-hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan program. Yang pertama adalah tahap pemilihan teks bacaan, yang kedua tahap membaca, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pada tahap ini, pemateri memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta sudah memahami teks bacaan. Kesimpulan: kondisi geografis, kemiskinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat adalah faktor pendorong munculnya buta aksara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan dinas untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang bebas buta aksara. Yang terakhir adalah saran. Kegiatan pelatihan mengentaskan buta aksara ini sangat diperlukan sebagai upaya pemberantasan buta aksara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.